sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, yang sangat luar. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka loh man, iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus bukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Di bahasa Dawi ini. Datang Habib Salim Jindan, lihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah
kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama durian Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang enggak bisa? Apa yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus umat kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat teng mriko, subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngertos tongkat. Agem tongkat. Tongkat Habib Ahmad. Bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah enggak? Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat itu mundur Pak. Ora tahu krungu cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawat ini mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret rano. Pesawat atret pedhe. Gitu nggih. Pesawat itu subhanallah mundur malih. Pilotnya niku bingung. Sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah mboten paham. Niku do bingung. Karena napa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Datang ke katanya di masjid. Oh iya. Habis sholat lagi. Oh itu. Kalau di masjid wali semua ke pasar. Ditanya, Masya Allah. Di pasar Kota Tahrir itu tinggal Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, nggak Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Ini tangan wali. Nah, sokokan. Mukanya gajah beledek. Jadi nggak jalan langsung, pulang, ya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu, langsung tahu. Ahmad As-Segaf, beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Habib Umar Al-Fawwad disuruh untuk pijit kaki beliau. Heran, kok seperti biasanya, apa kakinya warna kuning kayak dikasih za'faron.